Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pertemuan ke-6 ya. Saya cek dulu. Sudah banyak yang nanyain nih kuliah saya. Tugas tugas session 6. Oke, ini tugasnya. Oke, ini dong. Oke, teman-teman, ini pertemuan kita yang ke-6. Sebelum kita masuk ke UTS ya. UTS 2 minggu lagi. Eh, Minggu depan kita masih ada satu sesi buat review materi. Setelah itu kita masuk sesi UTS. Eh, di minggu ini kita akan bicara tentang consumer behavior, customer service, dan advertising ya. Ini evolusi, nggak enak kalau nggak ada di sini ya. Ntar saya download dulu aja. Oke, ini evolution digital economy dari abad ke abad ya. Kita Kalau Anda udah ngalamin di eranya digital ekonomi ya, mungkin ada yang seangkatan saya mungkin udah ngalamin dua dua fase ya, dari dia eh, service ekonomi sampai ke digital ekonomi. Kalau digital ekonomi ini lebih 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 masif lagi ya. Ini mulai dari eranya agriculture, kemudian ke era industri, kemudian ke service ekonomi, global ekonomi, sampai ke digital ekonomi. Kita nggak tahu setelah fase ini akan masuk ke fase yang seperti apa lagi gitu. Karena sekarang kalau kita udah bicara digital gitu, eh, kita mulai sama-sama di titik yang sama gitu ya kalau kita bicara digital. Kalau perusahaan baru pun dibanding dengan perusahaan yang lama gitu yang udah revenue-nya besar misalkan gitu ya, punya kans yang sama untuk eh, sama-sama growth. Nah, ini customer role-nya di digital ekonominya, mulai dari value perceived-nya dari consumer, kemudian value drive, sampai ke consumer buys dan segala macam. Ini perputarannya, cycle-nya, menurut si apa dari mastering the digital marketplace dari Douglas Aldrich. Kemudian ini behavior-nya ya. Kalau kalau dulu modelnya orang production, orang mau menjual sesuatu gitu, eh, dia lebih dulu production gitu ya. Mungkin ada risetnya ke depan produknya seperti apa gitu. Tapi dia based on sampel aja, sampling, melakukan sampling ke beberapa responden, kemudian dia mulai produksi gitu ya. Tapi kalau sekarang udah beda lagi gitu ya. Eh, Production itu berdasarkan needs-nya itu. Jadi needs-nya ada berapa besar, maka dia akan membuat
barang sejumlah dengan needs-nya. Jadi angkanya lebih real, mendekati real lah realitinya. Dan consumer behavior itu bisa dipengaruhi oleh beberapa aspek ya. Mulai dari karakteristik ya, environment karakteristik ya, personal karakteristik, environment gitu. Kemudian vendor vendor control, stimuli dan segala macam. Kalau ini suatu hal yang normal ya, wajar, udah lama orang memanfaatkan ini ya. Mulai dari dia bermainan price, harga, promosi, produk, quality dan segala macam. Kemudian personal karakteristik ini baru mulai masif dimainkan di era-era digital. Age, gender, ethnic, education dan segala macam gitu ya. Nanti hubungannya kalau kalian belajar psikologi gitu, ada ada cara gimana ya attract orang untuk narik ke nurutin apa yang kita mau gitu ya. Kemudian environment karakteristik, culture, sosial dan segala macamnya. Ini juga mempengaruhi dari lingkungan. Dulu saya pernah punya cerita unik juga ya. Jadi ada sebuah, bukan sebuah ya, ada perusahaan properti yang terkenal ya di Indonesia gitu ya. Dia udah sukses lah bangun di Pulau Jawa tuh, kalau dia bangun properti itu selalu laku gitu ya. Selalu laku. Jadi begitu di open nggak lama pasti sold out gitu ya. One day dia buka di other pulau di luar Jawa gitu. Saya nggak katakan nanti pulaunya. Dia buka di pulau tersebut gitu ya. Pulau ini emang terkenal masyarakatnya yang memang pendapatannya tinggi ya, biaya hidupnya juga tinggi ya gitu ya. Karena memang resource sumber daya alamnya besar gitu ya. Nah, once dia buka di sana karena memang dia baru start the business di sana gitu. Dia beranggapan kalau dia start bisnis ya udahlah harganya nggak usah mahal gitu ya. Dia buka dengan low price gitu. Kemudian dimulailah promo marketing dan segala macam dengan cara konvensional gitu. Udah dijalankan gitu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, ternyata jauh dari harapan. Yang laku cuma 1-2 properti aja yang laku. Dia buka waktu itu kalau nggak salah perumahan dan ruko ya. Menarik juga dia kenapa penjualannya itu nggak gitu besar gitu ya. Si direktur ini yang cerita ke saya tuh penasaran ya. Akhirnya dia terbang ke kota tersebut ya, ke pulau tersebut. Diamatin tuh di bandaranya, habitnya orang kayak gimana gitu ya. Kemudian hari pertama dia di bandara gitu. Cuma nongkrong di kafe, ngopi gitu, sambil ngeliatin orang lalu lalang naik pesawat. Kemudian besoknya dia pindah ke pasar gitu. Besoknya lagi dia pindah di tempat-tempat keramaian gitu. Beberapa hari kunjungan gitu ke pulau tersebut. Akhirnya dia balik ke Jakarta. Kemudian dia mutusin tuh mulai bulan depan properti naik sekian ratus persen gitu. Harganya nggak ada lagi yang di bawah 1 miliar, harga di atas 1 miliar semuanya. Kemudian dia buatlah promo marketing dan segala macamnya. Ternyata nggak sampai beberapa bulan itu udah sold out. Karena memang setelah dia pelajari karakteristik warganya memang culture-nya seperti itu gitu ya. Culture-nya dari warga seperti itu. Kalau dia ngelihat barang yang dijual itu tidak memiliki pride gitu ya, maka dia akan resistance untuk membeli.
Tapi begitu dia ngelihat sesuatu yang pride gitu ya, memiliki harga yang lumayan gitu, maka dia lebih tertarik untuk membeli. Jadi dia nggak tertarik tuh beli barang murah. Dia lebih tertarik beli barang yang mahal gitu. Nah itu memang environment itu nggak bisa di apa nggak bisa dibungkiri juga ya. Jadi setiap 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 lokal daerah itu punya environment karakteristik yang berbeda-beda. Gitu. Kalau di Indonesia beda lagi gitu. Social culture-nya dengan di Western gitu ya. Eh, Baliknya juga sama. Gitu. Di Western dan di Indonesia juga beda juga social culture-nya. Nah ini juga bisa mempengaruhi orang untuk eh, membeli atau enggak gitu. Buyer decision-nya bisa mempengaruhi. Jadi mulai dari vendor control stimuli ya, dikasih stimulus price harga yang murah, promosi beli satu gratis satu atau beli tiga gratis satu atau beli dua dapat tiga gitu. Kemudian personal karakteristik ya, environment karakteristik itu juga bisa mempengaruhi seorang untuk buy decision. Gitu. Sama seperti Anda membuat portal juga gitu. Eh, Target yang Anda sasar itu siapa gitu. Itu juga sangat 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 mempengaruhi gitu ya. Kalau target marketnya adalah eh, usia-usia produktif gitu ya, berarti portal yang kita sajikan harus dengan range usianya gitu, harus energik gitu ya. Jadi mereka lebih tertarik untuk berkunjung ke portal kita, nggak monoton gitu ya. Lain halnya kalau misalkan usianya beda lagi gitu, mungkin beda lagi ceritanya. Nah ini consumer behavior online-nya, eh, mulai dari consumer types-nya, organisasi buyer-nya gitu ya, ada government, ada public organization, ada swasta gitu ya, ada private corporation, ada resellers ya. Consumer behavior review-nya dari kenapa sih eh, seseorang itu bisa memutuskan untuk shopping ya, untuk membeli. Ya lagi marak TikTok shopping ya. Orang kenapa jadi bergairah lagi untuk belanja online gitu. Karena apa? Kita udah sama-sama ngelihat gitu ya. Penurunan intens belanja di Shopee ya, di Tokopedia. Kenapa begitu beralih ke media lain gitu ya, orang jadi interest lagi. Jadi kalau Anda lihat di TikTok tuh eh, apa eh, menarik gitu ya. Di samping ada konten hiburannya, ternyata dia juga eh, apa situs pembelanjaan juga, pembelanjaan online ya. Dan banyak yang jualan di sana, melakukan live dan segala macam. Kemudian, what does the consumer benefit from shopping online? Keuntungannya apa sih gitu ya? Apa bedanya sih dia belanja di apa online, bukan online market, di Tokopedia atau di Shopee dibanding dia belanja di TikTok gitu ya. Ini barang baru di TikTok ya. Biasanya orang punya sosial media, atau orang punya e-commerce gitu ya, kayak Tokopedia, Bukalapak gitu ya, Lazada dan segala macam, Shopee, eh, ya itu apa e-commerce gitu ya. Tapi ada TikTok datangnya as a social media gitu ya. Kemudian ternyata dia bertransform menjadi e-commerce juga. Dan kalau kita balik ke yang disajikan di Shopee ya, di Tokopedia, kita lihat ternyata mereka juga punya konten yang serupa gitu. Cuma dia punya punya live TV-nya juga gitu ya. Ada orang yang live untuk jualan dan segala macam. Cuma nggak semenarik TikTok gitu ya. Boleh dilihat mungkin view-nya orang yang online di Tokopedia atau di Shopee dibandingkan orang yang online di TikTok
jualan lebih besar mana gitu, apa view-nya lebih besar yang mana gitu. Ada sesuatu yang menarik di TikTok yang menyebabkan orang berinteraksi di dalamnya sampai dia percaya untuk melakukan buying gitu ya. Bahkan kalau kita lihat, saya coba lihat review-reviewnya, jadi dia selling sesuatu gitu ya. Kita lihat produknya, kita lihat review, ternyata banyak yang kecewa juga, banyak yang merasa tertipu gitu ya. Eh, Produk yang ditawarkan nggak sesuai yang didapatkan gitu. Nah, itu kan jadi suatu isu. Nah, ini isu-isu ini eh, sampai kapan bisa diatasi nih oleh TikTok? Karena jadi jadi bisnis isu juga buat TikTok ke depannya, suka atau nggak suka gitu ya. Oke, ini personal karakteristik, eh, usianya, jenis kelamin gitu ya, eh, status perkawinan, eh, kemudian tingkat pendidikan, etnis gitu ya. Beda gitu ya. Kita menawarkan sesuatu ke range yang berbeda, maka trade-nya beda juga gitu ya. Nggak bisa disamain ya. Nah, ini consumer purchasing decision making. Jadi ada beberapa role play di decision making. Ada dia inisiator gitu. Ada influencer, ada decider, buyer, ada user. Kalau inisiator dia suggest gitu ya. Dia yang memulai sesuatu untuk membeli produk atau jasa gitu ya. Dia selalu initiate. Biasanya orang-orang seperti ini dia lebih aware gitu. Kalau ada perubahan apa, kalau ada barang baru dia selalu update gitu. Update untuk apa? Untuk membeli barang gitu. Kemudian ada influencer. Influencer ini mempengaruhi orang ya untuk uh, melakukan pembelian. Gitu. Dan ini memang dimanfaatin juga ya dulu berapa tahun yang lalu ya. Uh, buat 5 tahun ke atas yang lalu lah. Ada metode marketing namanya mouth to mouth marketing ya. Marketing dari mulut ke mulut gitu ya. Jadi yang dia lakukan apa? Lakuin menciptakan isu sesuatu, kemudian itu jadi trending untuk dibicarakan gitu ya. Nah di situ dia udah mulai masukin produk-produknya dia gitu. Dia trending, dia masukin fitur-fitur yang ditarget oleh customernya gitu ya, ke customernya. Nah itu jadi bisa menginfluence orang untuk buying produk. Ada orang decider ya, making buying decision. Jadi dia selalu apa ya, memikirkan untuk membeli membeli barang itu value-nya apa gitu dia. Buyer adalah buyer orang yang melakukan pembelian atau as a user gitu. Dia sebagai user aja. Dia nggak pernah melakukan pembelian tapi dia pengguna aja gitu. Kemudian ada general purchasing decision ya, making model gitu. Ada 5 major fase gitu. Jadi general model ada yang identifikasi, perlu identifikasi, kemudian dia perlu mencari informasi, kemudian dia cari alternatif, dia compare gitu. Mungkin mayoritas dari kita melakukan ini ya. Kecuali memang dia udah needs banget gitu ya. Dia butuh barang itu banget gitu ya. Dia akan ngelewatin tahapan 1 sampai 3 mungkin. Tapi kalau dia nggak terlalu needs gitu ya, biasanya dia melakukan evaluasi 1 sampai 3 ini. Kemudian dia kalau dia udah evaluasi, dia udah compare gitu ya, baru dia melakukan purchase dan
deliver. Ya. Kemudian setelah itu ada proses evaluasi. Evaluasi atas apa? Atas barang atau produk yang dibeli. Dan ini memang standar-standar yang ada di layanan e-commerce. Kemudian ada how one-to-one relationship dipraktekkan gitu. Di dunia marketing ada namanya 4P ya. Product, place, price, promotion gitu ya. Empat hal ini selalu dipakai ya. Contohnya apa? Contohnya kayak Alfamart atau Indomart, coba aja Anda lihat ya. Dari sisi tempat gitu ya. Kalau Anda cermati gitu ya, saya coba ngamati gitu, hampir jarang gitu, Alfamart atau Indomart gitu, ada di sisi kiri jalan di tempat orang yang mau pergi beraktivitas, gitu. Kecuali jalan itu ramai gitu. Mayoritas Alfamart atau Indomart itu ada di sisi kiri jalan di tempat orang pulang beraktivitas, entah itu dia kerja gitu, ke pasar, ke kampus dan segala macam. Pasti ada di sebelah itu kebanyakan. Karena apa? Karena habitnya seseorang itu dia mau berbelanja saat dia punya waktu yang cukup. Kalau waktunya nggak cukup dia nggak akan melakukan pembelian. Kemudian ada produknya gitu ya. Produknya seberapa besar returnnya segala macam. Kemudian dari sisi harga dan promotionnya yang diperhatikan. Ini ada legacy marketing versus new wave marketing. Mulai dari segmentasinya gitu ya. Kemudian targetingnya gitu ya. Positioningnya, diferensiasi gitu ya, dan segala macamnya. Ada selling, commercialization, brand, karakter, ya, service, caring gitu. Kalau new wave marketing udah ke arah sini ya. Kalau di legacy marketing dia baru service gitu ya. Kalau di new wave marketing udah mulai caring. Kalau di legacy marketing itu dia udah mulai proses, di new wave marketing dia udah mulai collaboration. Jadi customer-nya ini dijadikan sebagai engine juga gitu ya, untuk menggerakkan roda bisnis. Nah ini melakukan bisnis melalui internet memungkinkan perusahaan untuk berkomunikasi lebih baik ke pelanggan gitu ya. Nggak ada misinformation gitu ya. Kemudian memahami lebih baik kebutuhan dari konsumen. Biasanya itu ya dia melakukan, kalau sekarang kan dia apapun aktivitas Anda yang lakukan di internet itu record gitu ya. Nah, data itu bisa dimanfaatkan. Gitu. Kalau misalkan Anda beraktivitas di sosial media, coba aja ya. Anda di TikTok lah atau di Facebook gitu. Anda sering buka apa gitu. Maka Anda akan di endorse terhadap konten-konten yang sering Anda buka gitu. Kalau konten yang nggak pernah Anda buka ya Anda nggak akan di endorse. Kalau Anda tiap hari nontonnya video lucu gitu, maka Anda akan di endorse itu. Kalau Anda setiap hari nontonnya misteri gitu ya, maka Anda akan di endorse misteri. Jadi seperti itu. Kemudian meningkatkan dan menyesuaikan upaya pemasaran selanjutnya. Ya, ini new marketing model ya. Consumer receive marketing exposure, ya, ini 4P masih dipakai. Customer profile, ya, nah ini yang data-data Anda ini termasuk profile, history, track record Anda selama browsing di internet gitu ya. Itu diambil gitu ya. Bahkan kalau di Facebook tuh kita bisa nge-record gitu ya. Kalau misalkan kita mempromosikan web portal kita ya, berhubungan dengan situs bola gitu, maka kita akan di endorse
kita akan direcord gitu, di Facebook sebagai orang yang suka bola gitu. Nanti once misalkan ada iklan dengan yang serupa gitu ya, maka data kita dijual ke pengiklan tersebut gitu ya. Kemudian ada personalisasi ya. Ada personalisasi user profile, cookie yang tadi saya bilang. Cookie Anda nih, riwayat browsing Anda di record ya di internet. Manajer strategisnya, ini collaborating filtering ya, mulai dari legal, ethical issue dan segala macam. Nah, dengan model seperti ini gitu ya, kalau kita bicara customer loyalty dan e-loyalty gitu ya. Kalau customer loyalty ya seberapa besar ya dia bisa bertahan dengan apa yang kita tawarkan. Kalau e-loyalty bergantung kepada e-tailer yang kita sajikan gitu ya. Seberapa besar kita interaksi ke customer kita gitu ya. Seberapa besar kita mempelajari needs dari customer gitu ya. Kemudian seberapa jauh kita menyediakan ya komunikatif lah portal yang kita tawarkan. Beda rasanya gitu kita interaksi dengan portal yang satu arah dengan juga portal yang layanannya dua arah. Gitu. Pasti experience-nya beda. Kita lebih prefer pada portal yang ada interaksinya dua arah ya. Kita bisa contribute ke sana gitu ya. Atau kita dapat sesuatu dari portal tersebut. Contohnya apa? Contohnya misalkan kayak sosial media gitu. Kita bisa contribute kan. Tapi kalau kita cuma dapat informasi yang disajikan oleh oleh si penyedia portal gitu ya, itu sesuatu hal yang biasa. Nah, ini kemudian market research for e-commerce gitu ya. Goal finds information, knowledge. Nah, ini market research-nya gitu ya, mulai dari ekonominya, industrinya, promise-nya, distribution, kompetisi, promotion, dan segala macam. Nah, ini tools-nya bisa digunakan, ya bisa questionnaire gitu, bisa melalui surveyor, telepon survei, udah jarang telepon survei, FGD gitu. Biasanya kalau FGD ini melibatkan expert, ya dia ada expertnya dikumpulin 4 orang atau 5 orang gitu ya. Nah di situ di interview, ditanyain pendapatnya. Nah itu bisa jadi bahan research. Kemudian ada market segmentasi market gitu ya. Demografinya, geografinya, psikografinya dan segala macamnya. E-commerce market research, internet. Kalau sekarang sih sebenarnya udah jarang ya orang melakukan riset mandiri ya. Biasanya dia kerjasama dengan ya itu tadi dengan Facebook gitu ya. Dia melemparkan sebuah iklan gitu ya. Dia lihat nih interaksi dari iklan tersebut. Kemudian dia record pengunjung website yang masuk dari iklan tersebut gitu ya. Nanti dari situ di retargeting gitu. Di retargeting. Jadi kalau dia iklan di Facebook, di iklan di Instagram, di iklan di TikTok gitu ya, retargeting. Orang yang berkunjung ke iklan yang sebelumnya di retargeting. Tipikalnya seperti itu. Gitu. Nah itu lebih gampang datengin traffic. Jadi misalkan kita lempar satu iklan gitu ya, muatannya tentang sport gitu ya, yang berkunjung udah kita dapat 1000 history gitu ya.
Nanti dari setiap 1000 visitor itu dia punya profile masing-masing, gitu. Nah itu bisa direcord tuh di apa di layanan ads-nya itu bisa direcord. Nanti begitu kita lemparin iklan yang sama tentang sports gitu, maka kita tinggal retargeting dengan target market yang sama, gitu. Dengan target market yang sama. Nah itu dari situ kita bisa dapat potensial market yang lebih besar lagi, gitu. Ini banyak dipelajari sih di apa di e-commerce. Dulu saya ngajarin ini di eh, mata kuliah marketing and web gitu ya. Ada praktisnya tuh, gimana kita melakukan iklan gitu. Gimana kita cara baca hasil iklan gitu. Bagaimana iklan yang harus di retargeting gitu. Itu bisa bisa kelihatan. Ya online market research methods ya, ini ada eh, form Google bisa juga, supersurvey.com, web surveyor dan segala macam. Nah, ini tracking customer movement, ya, learning about customer by observing their behavior rather than by asking the question. Ya, jadi itu yang dilakukan sama apa di Facebook gitu ya. Kita nggak nanya mereka gitu ya. Cuma memang Facebook, Instagram, TikTok itu nge-record history yang kita lakukan tiap hari itu nge-record gitu ya. Makanya Anda hati-hati ya bersosial media, browsing gitu ya. Dia melakukan profiling ya terhadap eh, person to person ya. Per orang gitu dia profiling satu-satu. Si A tipenya seperti ini, sukanya apa gitu ya. Browsingnya apa, di jam berapa dia browsing ini, di kapan dia. Nanti dia eh, gathering data tuh, 1 hari, 1 bulan, 1 tahun gitu ya. Makin sering kita menggunakan maka makin valid tuh. Boleh jadi eh, dia lebih paham tentang diri kita ketimbang diri kita sendiri gitu. Nah, itu yang menakutkan ya dari sosial media. Kenapa itu gratis? Ya itu yang kita bayar sebenarnya. Sebenarnya kita nggak nggak gratis sebenarnya itu. Kita bayar sama dengan apa? Kita bayar dengan profile kita. Profile kita di capture sama mereka. Oke. Cuma ada beberapa device yang memang memprotek itu, katakanlah Apple gitu ya. Eh, Dia mau melakukan protection ya terhadap usernya dia. Cuma memang mayoritas ya nggak diprotek ya. Jadi dia bisa dengan leluasa ngambil profil kita. Kemudian delivering customer service in the cyberspace gitu ya. Customer service ya sekarang kalau kita bicara customer service ya, kebanyakan ada bot gitu ya yang bisa melakukan percakapan untuk pertanyaan-pertanyaan standar ya bisa dihandle sama bot. Kalau yang sudah mengarah ke operasional gitu ya, ke hal yang unik baru dihandle sama eh, ada manpowernya yang melayani customer service. Nah ini bisa juga apa memperkecil cost yang dikeluarkan oleh eh, perusahaan ya. Atau kita punya portal ya, itu bisa eh, efisiensi di situ ya. Oke, nah, ini ada kemudian ada value chain for internet service ya. Mulai dari akuisisi customer gitu, customer support during purchase, ya, customer fulfillment, ya, isi form dan segala macam. Atau post purchase setelah dia melakukan pembelian, kita masih maintain atau enggak. Kalau kita ngarepin dia balik lagi ya kita maintain. Kalau kita nggak gitu berharap dia balik lagi ya udah di losin aja. Jadi ada customer journey. Kemudian ada customer
service tools ya, ada personal web page gitu ya, untuk merecord purchases dan preference ya. Kemudian direct customized information, kemudian ada juga email dan automated response ya, caring sesuatu nih kayak ucapan selamat ulang tahun gitu ya. Atau kalau lebih ekstrimnya lagi mungkin suatu hari nanti gitu ya, dia udah tahu record kita di survei kita, apa record kita tracking di apa di sosial media atau di browser gitu ya. Nextnya mungkin dia akan kirim email direct kayak gitu. Lagi butuh apa? Lagi butuh ini. Silakan nih ada katalognya gitu. Itu udah ekstrim banget. Cuma eh, sampai sekarang belum ada ke arah sana. Karena harus ada permission juga ya untuk itu. Yani delivering uh, customer service in cyberspace dan udah. Matrix ya pengukuran measure performance, berapa besar respon time. Jadi kalau kita punya portal kita ukur tuh ya. Mulai dari diketikkan nama portalnya, kemudian di enter, waktu loading bukanya berapa banyak, berapa second ya. 1 second, 2 second, atau 0,00 berapa second gitu ya. Kemudian ada site availability, download times juga mempengaruhi, timelines, security dan privacy ya. On time order fulfillment, policy, navigability ya. Itu sesuatu yang diukur ya. Coba aja Anda bandingin gitu ya. Anda buka portal berita kayak Detikcom gitu ya. Kemudian eh, republika.co.id dan segala macam gitu ya. Vivaco ID gitu ya. Seberapa besar performance-nya gitu ya. Kalau Anda buka portal berita isinya wah lemot banget gitu ya. Mau baca beritanya aja iklannya banyak gitu. Kemudian kita mau akses beritanya harus nunggu sekian menit gitu. Karena banyak iklan segala macam. Itu juga mempengaruhi perform dari portal atau website yang kita punya. Kalau balik lagi. Kemudian ada web advertising ya, ini untuk iklan. Sini ya iklan aja gitu ya. Usaha untuk menyebarluaskan informasi untuk mempengaruhi adanya transaksi pembeli dan penjual. Ada juga interaktif marketing ya. Pemasaran memungkinkan konsumen untuk berinteraksi dengan penjual. Jadi ada dual communication, dua arah interaktif marketingnya. Walaupun sampai sekarang gitu ya, portal yang full isinya cuma iklan ya nggak begitu diminati banyak gitu ya. Biasanya ada main topiknya apa gitu ya. Nah iklan itu hanya selingan aja gitu ya. Tapi kalau full iklan semuanya ya, orang juga apa mikir 2 kali untuk berkunjung. Kemudian ada internet advertising terminologi ya. Ad views, button, page, klik. Saya rasa Anda udah 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 familiar ad view. Number of times users call up page that has been banned on during. Jadi kayak di YouTube gitu ya. Ada ada page, ada apa ya namanya? Lupa saya. Berapa kali gitu ya banner Anda muncul, bukan banner ya. Misalkan Anda punya konten gitu ya. Itu dihitung tuh. Misal ada orang browsing dengan keyword tertentu, kemudian muncul konten Anda. Tanpa di play itu masuk hitungan tuh. Kemudian di play berapa besar gitu ya. Dan segala macamnya. Button, page, klik ya. Saya rasa udah aman ya. Kalau ada CPM ya.
cost per thousand impresi. Kalau Anda mainan Google AdSense gitu ya, kita bicara tentang cost per impression ya. Jadi misalkan iklan kita ada orang masang iklan di tempat kita gitu. Ada cost per impression. Jadi per 1000 kali muncul gitu ya, itu kita dibayar berapa dolar gitu, dari pengiklannya. Kalau kita pakai intermediary kayak Google AdSense gitu ya, kita terima dari Google AdSense. Itu kecil banget, 0,00 sekian gitu CPM. Kemudian ada hit, request for data from web page ya, ada visit. Balik lagi. Kenapa internet advertisement? Ya, kenapa sih orang tertarik untuk melakukan iklan di internet ya, digital? Karena efektif ya teman-teman. Coba aja Anda lihat ya berapa banyak transaksi yang terjadi cuma gara-gara orang tersebut sering online gitu ya. Itu sangat mempengaruhi, apalagi tadi bisa mengarah ke karakteristik ya, karakteristik orang, tipikalnya kayak gimana gitu. Personalisasinya kayak apa gitu. Itu bisa sangat potensial ya untuk mendatangkan traffic. Ini ada cost ya, secara cost pasti lebih murah ya kalau kita ngiklan di internet ketimbang kita ngiklan di mana di TV gitu. Ketimbang kita ngiklan di koran gitu. Makanya mengiklan di koran, di radio, di TV udah mulai berkurang gitu ya. Udah reduce gitu. Semakin turun gitu ya. Bisnisnya itu semakin turun. Kemudian richness of format gitu ya. Enak dilihat. Lebih komunikatif dan segala macam. Dan kemudian ada personalisasi, jadi lebih interaktif ya. Karena apa? Karena iklannya jatuh di orang yang memang tepat gitu ya. Anda ngiklan baju bola gitu ya, maka Anda bisa tampilkan iklan baju bola Anda ke orang-orang yang suka bola. Bahkan lebih bisa spesifik lagi. Anda iklan baju bola Real Madrid misalkan, maka iklan baju bola Real Madrid Anda akan muncul di orang-orang yang suka klub Real Madrid. Artinya apa? Artinya iklannya lebih tepat sasaran. Gitu. Anda yang nggak suka Real Madrid, gitu, maka Anda nggak akan melihat iklan itu. Gitu. Kemudian bagi pengiklan juga lebih efektif. Gitu. Anda hanya mau bayar sejumlah uang yang memang Anda keluarkan. Anda akan bayar iklan berdasarkan orang yang view. Dan yang view itu memang target market Anda. Yang detail banget ya target market. Yang sudah tertarget banget. Gitu. Maka potensinya lebih besar, costnya lebih kecil gitu ya. Banner ya Anda udah lihat ya, banner, keyword banner, random banner, segala macam. Biasanya ada gambar di head atau di leftnya, di kanan kirinya atau di bawah. Gitu. Atau sekarang udah di tengah-tengah artikel. Gitu. Kemudian benefits of ads banner, customized, ya. Course advertising, direct link, ya. Begitu klik langsung direct link dari URL dari pengiklannya. Multimedia capabilities. Limitation of ad banners, high cost, click ratio, declining click ratio. Biasanya banner itu lebih mahal ya. Dalam sisi cost ya. Nah, memang dia muncul terus ya. Resikonya banner kalau nggak dibuat tertarget gitu ya, maka boleh jadi yang menyaksikan juga orang yang
nggak butuh produk kita, atau orang yang benci produk kita. Anda jual apa kaos bola MU katakanlah, muncul di orang-orang yang suka Liverpool, nggak kena produknya gitu. Jangan akan berkunjung gitu, ngeliat juga nggak mau deh gitu. Boleh jadi seperti itu. Advertising in chat rooms gitu ya, virtual meeting ground, free edition, ya, ini low advertisers. Nah, kita nggak tahu nih sampai sekarang apa WhatsApp gitu ya, gimana cara memonetize WhatsApp gitu. Sampai sekarang belum ada iklannya gitu. Sisi bisnis saya belum begitu ngelihat, walaupun memang dari sisi usersnya udah huge. Atau boleh jadi si WhatsApp itu udah melakukan profiling juga atas kata-kata yang kita sering chat gitu, sering kita type di sana. Itu udah melakukan profile. Nomor 0812 sekian sekian sekian, dia lebih banyak mengeluarkan kata ini, gitu. Maka potensinya apa? Gitu. Bisa jadi seperti itu. Dan data itu dijual ke pemilik produk. Bisa jadi. Advertorial, ya, advertisement disguised to look like an editorial. Ini lebih lama ya, biasanya 1 menit 2 menit gitu ya. Kayak filler gitu deh. Buat orang yang nggak suka bertele-tele ya kurang-kurang gitu suka. Walaupun ini juga identik dengan apa ya? Kalau dia dalam bentuk video, identik yang disajikan di TikTok juga kayak gitu ya. Video 1-2 menit isinya orang jualan. Gitu. Ini summary-nya. Oke. Exercise-nya. Kenapa penting sih mendukung setiap tahapan proses pengambilan keputusan ya? Kenapa nih kita perlu memperhatikan itu? Ya? Kemudian kenapa kita menggunakan online marketing di Indonesia? Tuh, kira-kira apa nih alasan kita? Huge marketnya pasti. The big huge market ya Indonesia ya. Karena ada bonus demografi ya gitu. Di Eropa itu minus demografinya. Jadi yang tua itu lebih banyak ketimbang yang muda. Jadi boleh jadi 20 tahun lagi atau 50 tahun lagi gitu. Akan ada pergeseran. Pergeseran apa? Pergeseran rich country, ya. Negara yang kaya gitu. Negara yang kaya adalah kalau di dalamnya itu banyak pekerjaannya, banyak orang yang produktif ya. Kayak ada main apa game online yang perang-perangan itu ya. Kalau pekerja Anda banyak, otomatis resource yang Anda bisa hasilkan lebih banyak. Gitu. Kekayaan yang Anda bisa hasilkan lebih banyak. Sama gitu kayak negara juga gitu ya. Kalau orang yang produktif banyak, maka dia akan potensi mendapatkan pendapatan yang besar. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan 6 kali ini. Minggu depan karena kuliahnya karena libur ya, minggu depan itu libur, masih kalau nggak salah. Kemungkinan kita kuliahnya by video gitu ya, review mungkin ya sebelum TS. Seperti itu. Perihal tugasnya nanti saya cek lagi nanti kalau sudah ready nanti saya kabarin di grup kali ya. Buat teman-teman yang belum join grup Telegram, Baik, harus Pak. segera join ya. Oke, gimana? Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Maaf Pak, untuk kuisnya mungkin nanti bisa minta tolong untuk dibukakan lagi. Ya. Ya, terima kasih Pak.